Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penerangan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja keuangan pada PT Indrajaya Agri Nusa. Dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Suci Nabila Salsabila, Nurul Magfiroh, Anissa Rutul Jannah, dan Winda Hidayatul. Profil perusahaan PT Indrajaya Agri Nusa merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang pakan ternak untuk industri. Dalam kegiatan operasionalnya, PT Indrajaya Agri Nusa menyusun anggaran operasi yang bertujuan untuk menginformasikan mengenai kinerja yang diharapkan. Sistem pengendalian manajemen perusahaan bertugas untuk menentukan anggaran operasi agar perusahaan mencapai tingkat laba yang diinginkan. Berikut merupakan pengertian pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan dalam mengelola suatu organisasi yang berbentuk perusahaan. Penerapan pengendalian manajemen diperlukan untuk mengendalikan suatu aktivitas dalam perusahaan agar berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dasar dari proses sistem pengendalian manajemen adalah berupaya mengarahkan seperangkat variabel menuju sasaran. Dalam perusahaan, manusia merupakan variabel yang harus diarahkan, dituntun, ataupun dirangsang untuk mencapai tujuan, maka sistem pengendalian manajemen sedikitnya memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama yaitu pelacak atau biasa juga disebut dengan detektor atau sensor, yaitu alat pengamatan yang mendeteksi atau mengamati dan mengukur atau menggambarkan kegiatan yang perlu dikendalikan. Yang kedua yaitu penilai atau disebut juga asesor, yaitu alat untuk menilai hasil dari suatu kegiatan, biasanya dikaitkan dengan standar dan mengidentifikasi kegiatan yang tidak dapat dikuasai. Yang ketiga yaitu efektor, yaitu alat untuk memodifikasi perilaku untuk mengubah prestasi bila diperlukan. Yang keempat yaitu jaringan komunikasi, yaitu alat untuk menyebar luaskan informasi. Proses dalam sistem pengendalian manajemen terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama pemrograman. Pemrograman adalah proses memilih program yang memutuskan kegiatan-kegiatan perusahaan yang akan dilakukan untuk melaksanakan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu ada penganggaran, yaitu penganggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek, biasanya meliputi waktu 1 tahun yang efektif dalam organisasi. Anggaran yang telah disusun harus dapat menunjukkan rincian dari pendapatan dan beban untuk tiap pusat pertanggungjawaban dan untuk organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu operasi dan pengukuran, yaitu proses menjalankan program dan anggaran serta membandingkan antara data sesungguhnya dengan anggaran. Yang keempat yaitu ada pelaporan dan analisis. Dalam tahap ini dibuat laporan anggaran, kemudian laporan tersebut dianalisis dengan merinci varian serta faktor penyebabnya. Pengendalian kinerja. Suatu sistem pengukuran kinerja menyediakan suatu mekanisme untuk mengaitkan strategi dengan tindakan. Sistem pengendalian manajemen memiliki peran utama, yaitu untuk membantu melaksanakan strategi yang dipilih serta menyediakan alat untuk berpikir mengenai strategi yang baru yang disebut dengan pengendalian interaktif. Pengukuran kinerja dimulai dari penentuan ukuran kinerja. Untuk menentukan ukuran kinerja tersebut, visi perusahaan harus dijabarkan ke dalam tujuan dan diterjemahkan ke sasaran strategi. Visi adalah gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkannya perumusan strategi. Dalam perumusan strategi, visi dijabarkan ke dalam tujuan perusahaan. Contohnya saja dari segi perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini diwujudkan dari tanggung jawab ekonomi melalui penerapan pengetahuan manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Dengan kata lain, ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi, sasaran strategi, dan implementasinya mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan laba bagi perusahaannya.
Ukuran keuangan umumnya diwujudkan dalam profitabilitas. Pada umumnya, pencapaian ukuran keuangan perusahaan diukur hanya dengan menggunakan ukuran keuangan, yaitu Return on Investment atau ROI, untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi. Pengendalian keuangan. Anggaran pada PT Indojaya Agrinusa ditetapkan secara bottom up dengan konfirmasi, di mana pihak pemimpin perusahaan terlebih dahulu menentukan kebijakan pelaksanaan operasional, atau dengan cara memberikan tugas kepada bawahannya untuk menyusun anggaran dari masing-masing divisi. Kebijakan manajemen dalam penyusunan anggaran perusahaan dapat menggunakan asumsi dan prediksi yang sesuai dengan situasi ekonomi nasional maupun global. Dengan adanya penyusunan anggaran ini, diasumsikan bahwa stabilitas kegiatan operasional perusahaan terjaga dengan baik. Pemimpin perusahaan kemudian menetapkan anggaran selama 1 tahun RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditetapkan oleh direksi, yang dilakukan tiap awal tahunan anggaran dan berakhir setiap akhir tahun anggaran. Perbandingan tabel menunjukkan adanya peningkatan beban tiap tahunnya yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya pesangon komisaris, direksi, dan juga karyawan. Yang kedua, adanya biaya pengobatan dan biaya lembur yang mengalami peningkatan. Yang ketiga, adanya kenaikan tarif pemeliharaan bagi para pengusaha yang menyewa bangunan. Yang keempat, adanya peningkatan upah bagi tenaga kerja. Dan yang kelima, adanya pembebanan biaya cadangan dana pensiun. Meskipun demikian, laba perusahaan tetap mengalami peningkatan yang pesat tiap tahunnya. Kemudian ada evaluasi sistem pengendalian manajemen dengan hasil kinerja keuangan. Setelah diadakan analisa dan evaluasi anggaran, maka dapat diketahui bahwa penyusunan anggaran dalam laporan laba rugi perusahaan tidak dilakukan dengan baik sehingga jumlah yang dianggarkan tidak sesuai dengan realisasi yang mengakibatkan perusahaan sulit mengatur dan menyusun strategi yang tepat dalam mengembangkan perusahaan. Di dalam sistem pengendalian manajemen dilakukan penyampaian informasi di mana informasi ini sangat berguna bagi perusahaan untuk selalu mengetahui apa yang sedang terjadi dan membantu menjamin terkoordinasinya pelaksanaan pekerjaan di berbagai pusat investasi. Informasi-informasi ini disampaikan dalam bentuk laporan. Laporan digunakan sebagai dasar pengendalian yang diperoleh dari analisa perbandingan antara rencana dengan realisasinya, serta penjelasan terhadap penyimpangan yang terjadi akan kemungkinan masing-masing unit, karena merasa memiliki tanggung jawab atas hasil kinerja perusahaan. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian manajemen pusat investasi merupakan salah satu alat penunjuk pelaksanaan operasional perusahaan yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam mencapai hasil kinerja atau operasi pada perusahaan, di mana tingkat pengembalian informasi dalam bentuk ROI memiliki peranan penting dalam mengukur kinerja perusahaan. Semakin tinggi tingkat ROI, maka semakin baik pula ukuran prestasi kinerja perusahaan. PT Indojaya Agrinusa telah melaksanakan sistem pengendalian manajemen dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan unsur pengendalian manajemen seperti pusat pertanggungjawaban, struktur organisasi, serta tujuan dan strategi yang telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.